Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Magdalena, NPM 18751026, Program Studi Agribisnis 4A, mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Jabatan saya di sini sebagai Direktur atau Manajer Umum. Saya di sini sedikit menjelaskan tentang gambaran umum bisnis olahan minuman atau mabala. Langsung saja ke materinya. Latar belakang mabala. Mangga merupakan salah satu tanaman hortikultura yang dapat tumbuh baik di daerah tropis maupun subtropis termasuk di Indonesia. Selain rasanya yang manis dan menyegarkan, buah mangga juga memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan. Buah mangga banyak mengandung vitamin, mineral, nutrisi, pelengkap dari 160 varietas mangga yang ada di dunia. Tujuan umum. Tujuan umum mabala ini yang pertama menumbuhkan dan menambah jiwa wirausaha dan sebagai sumber referensi bagi manusia. Adapun manfaatnya, yang pertama, manfaat bagi manusia dapat mengaplikasikan teori yang telah diajarkan dan dapat diterapkan melalui proyek usaha mandiri dengan membuat bisnis pada olahan minuman. Yang kedua, manfaat bagi pembaca sebagai bahan referensi tentang menjalankan bisnis dan menerapkan aspek-aspek yang ada pada pembahasan mulai dari manajemen sampai aspek finansial yang dikeluarkan. Yang ketiga, manfaat bagi instansi sebagai bahan baca referensi perpustakaan, akademik dan menambah ilmu pengetahuan Politeknik Negeri Lampung dalam menciptakan lulusan yang profesional dan mampu berdaya saing. Selanjutnya ada aspek manajemen. Manajemen merupakan pencapaian sasaran organisasi dengan cara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama planning atau perencanaan usaha, yang kedua organizing atau pengorganisasian, yang ketiga ada accounting, yang keempat ada pengawasan atau controlling. Ciri-ciri pokok perencanaan usaha bahwa setiap perencanaan usaha ditandai oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bertujuan menghasilkan barang-barang atau jasa. Yang kedua, memerlukan sesuatu investasi modal, tenaga kerja, manajemen ataupun hal-hal lainnya. Yang ketiga, setelah investasi tersebut dilaksanakan dan selama berlangsungnya usaha tersebut, memberikan kegunaan kepada berbagai pihak, diantaranya adalah perusahaan itu sendiri maupun masyarakat. Yang keempat, adanya biaya operasional di atas biaya investasi. Planning atau perencanaan usaha. Suatu perencanaan usaha adalah unit kegiatan yang direncanakan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan sesuatu barang dan jasa yang diinginkan. Organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah pengaturan setelah ada plan atau rencana. Dalam hal ini diatur dan ditentukan tentang apa tugas pekerjaan, macam atau jenis sifat-sifat pekerjaan, unit-unit kerja atau bagian-bagiannya, tentang siapa yang akan melakukan, terus apa alat-alatnya, bagaimana pengaturan keuangan dan fasilitas, dengan kata lain setelah tujuan perusahaan telah ditentukan. Keuntungan atau manfaat organisasi. Yang pertama, kejelasan tentang ekspektasi kinerja individu dan tugas yang terspesialisasi. Yang kedua, pembagian kerja yang menghindari timbulnya duplikasi, konflik, dan penyalahgunaan sumber-sumber daya material maupun sumber-sumber daya manusia. Yang ketiga, terbentuknya suatu arus aktivitas kerja yang logika yang dapat dilaksanakan dengan baik individu maupun kelompok. Ada actuating. Fungsi actuating manajemen akan dilaksanakan rencana yang dibuat, dibarengi dengan proses, mengarahkan dengan menentukan kegiatan perusahaan menuju sasaran perusahaan, dan menjalankan bisnis. Di dalam actuating tercapai beberapa hal yang harus dipahami agar bisnis yang kita lakukan itu berjalan dengan baik. Pengawasan. Pengawasan adalah suatu usaha sistematik yang menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi.
yang diperlukan untuk menjamin penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan. Adapun unsur-unsur sebagai sarana manajemen biasa dikenal dengan istilah 6M. Yang pertama itu manusia, uang, bahan, mesin, metode, dan pasar. Aspek manajemen pada proyek mandiri meningkatkan bisnis buah mangga Mabala terdiri atas beberapa fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Yang pertama ada perencanaan atau planning, adalah tahap awal dalam melakukan sebuah usaha. Adapun unsur-unsur yang direncanakan yaitu 1. Manusia. Unsur manajemen manusia atau tenaga kerja yang meliputi direktur yang bertugas sebagai penanggung jawab dalam jalannya sebuah usaha. Manajer produksi bertugas untuk bertanggung jawab berkait kegiatan produksi, mulai dari persiapan produksi sampai proses produksi. Manajer pemasaran bertugas untuk bertanggung jawab akan pemasaran produk mulai dari meriset pasar sampai pemetaan area yang memiliki potensi untuk dipasarkan Mabala. Manajer keuangan bertugas untuk melakukan pengelola keuangan usaha. Selanjutnya ada uang. Modal yang diinvestasikan per orang sebesar 300.000 sehingga total investasi 1.200.000. Biaya yang dikeluarkan dalam usaha Mabala meliputi biaya tetap, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam usaha Mabala yang akan dijelaskan pada aspek finansial. Yang ketiga ada bahan atau material. Bahan yang digunakan dalam pembuatan Mabala adalah buah mangga jenis harum manis yang diperoleh dari pasar induk yang harganya lebih terjangkau. Yang keempat ada mesin. Mesin yang diperlukan dalam usaha Mabala yaitu panci, mesin penggiling, kompor, tabung gas, penyaring, dan irus. Yang kelima ada metode. Metode yang digunakan dalam proses produksi yaitu dengan menggunakan metode CPPOB atau cara produksi olahan. Cara produksi pangan olahan yang baik dalam perbuatan Mabala. Yang keenam ada pasar atau market. Segmentasi pasar produk Mabala adalah perempuan maupun laki dengan kisaran umur mulai dari 6 tahun sampai 60 tahun. Target pasar yang ingin dituju yaitu lingkungan Politeknik Negeri Lampung, baik di kalangan mahasiswa, dosen, karyawan maupun masyarakat sekitar yang akan diperluas targetnya. 1. Perencanaan jumlah produksi. Perencanaan jumlah produksi dalam kegiatan proyek mandiri yaitu dalam 1 minggu melakukan 1 kali produksi yang menghasilkan 40 botol Mabala. Berikut adalah tabel perencanaan jumlah produksi Mabala selama 16 kali produksi. Yang kedua, perencanaan pemasaran. Rencana pemasaran Mabala dilaksanakan di Politeknik Negeri Lampung dan wilayah Bandar Lampung. Target pasar Mabala adalah dosen, karyawan, mahasiswa, mahasiswi Politeknik Negeri Lampung sekitar Bandar Lampung. 3. Pengendalian dan pengawasan. Pengendalian dan pengawasan yang dilakukan dalam proses yaitu melakukan pengendalian, pengawasan pemilihan bahan baku dan pengawasan pada proses Mabala. Yang keempat, ada pengorganisasian. Pengorganisasian bertujuan untuk melakukan pembagian kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana yang dibuat. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.